Selamat pagi semua. Suara Miss kedengaran, Nak? Kedengaran, Miss. Kedengaran ya. Sebentar kita tunggu teman-temannya yang lain ya. Sambil nunggu teman-temannya lain, kita diskusi lah dulu. Kira-kira tugas videonya udah pada ngumpul semua ini? Udah, Miss. Udah ya. Oke, yang belum ngumpul silahkan dikumpulkan walaupun udah telat waktunya. Lain kali jangan telat lagi ya. Oke, kira-kira pembahasan kita apa hari ini? Udah dibaca materi yang Miss share-kan semalam? Listrik dinamis, Miss. Iya, listrik dinamis. Tepatnya kita bakal belajar tentang yang namanya hukum Ohm. Ya, listrik dinamis, betul. Sudah berapa orang partisipan kita ya? Ya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Siapa yang bisa pimpin doa kita pagi hari ini? Nadia, bisa, Nak? Oke, ayo pimpin doanya Nadia, biar kita mulai pembelajaran kita. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Nadia. Nah, sebelum Miss share bahan-bahannya, Miss mau tanya dulu ke si Agung. Agung, kamu sudah baca materi yang Miss share, Nak? Baru setengah, Miss. Baru setengah. Dari setengah yang Agung baca, kira-kira apa yang Agung ingat, apa yang Agung mengerti? Tentang lampu sama baterai. Tentang lampu sama baterai. Oke, thank you ya. Miss mau tanya Audrey dulu. Audrey, sudah baca materi yang Miss share, Nak? Audrey. Sama, Miss, baru setengah. Baru setengah. Kira-kira yang Audrey ingat tentang pembelajaran yang sudah Audrey baca itu apa? Yang Audrey ingat apa, Nak? Kedengaran nggak kira-kira suara Miss Lydia? Kedengaran nggak, Nak? Putus-putus, Miss. Putus, Miss. Putus-putus ya? Putus-putus, Miss. Tunggu ya. Putus-putus, Miss. Bentar ya, Miss ganti jaringan dulu ya. Oke, sudah jelas suaranya? Sudah, Miss. Sudah Udah, ya. Miss. Oke, terima kasih. Miss mau tanya Yeskiel dulu. Yeskiel, sudah dibaca materi yang Miss share di Google Classroom, Nak? Sudah, Miss. Sudah. Nah, yang kamu ingat tentang listrik dinamis ini apa dari hasil yang kamu baca? Yeskiel ingat apa, yo? Nah, lain kali supaya kalau contohnya kamu orangnya pelupa gitu kan, suka lupa kalau pas membacanya, bikin catatan kecilnya. Oh, ternyata besok belajar ini gitu. Bikin catatan kecilnya biar ingat. Ya, lain kali seperti itu. Oke, jadi kita mulai pembelajaran kita. Hari ini kita belajar tentang yang namanya listrik dinamis. Ntar Miss udah nampak ya Miss share PowerPoint-nya? Sudah, Miss. Sudah ya. Nah,
listrik dinamis. Kalau listrik, kemarin kita belajar listrik statis. Kalau statis, artinya dia diam, gitu ya. Jadi kalau listrik dinamis itu listrik yang bergerak. Bagaimana pergerakannya? Kita bakal pelajari hari ini, gitu. Jadi, nah, Miss yakin kalian masing-masing pernah melakukan yang pertama menyalakan lampu di rumah, pasti pernah ya kan? Menyalakan kipas angin, menyalakan radio, menyalakan komputer atau laptop dan lain-lainnya semua. Alat elektronik yang membutuhkan listrik. Kira-kira ketika kalian menyalakan, ya otomatis kan contoh nih menyalakan lampu, kalian cetek saklarnya, lampunya langsung hidup. Pernah nggak terpikir sebenarnya gimana sih prosesnya, jalannya, kenapa saya cuman tekan satu tombol, tapi lampunya langsung hidup? Kira-kira pernah nggak terpikir seperti itu? Atau pas hidup kan ya udah hidup aja gitu? Pernah, Miss. Pernah ya Damar ya. Nah, betul ya, harus anak-anak Miss semua mulai dari sekarang, dimulai dari dini, usia kalian masih muda, coba jadi pribadi yang lebih kritis lagi. Artiannya gini, kalau contohnya saya lakukan ini, kenapa ya ini bisa hidup gitu? Semuanya itu ada alasannya, dan kalian itu mulai dari dini biasakan dirinya untuk mau tahu, kritis, peduli, seperti itu ya. Kita pelajar sebenarnya kenapa prosesnya bisa terjadi, lampu tadi bisa hidup. Coba perhatikan gambarnya. Nah, kalau contohnya Miss Nidia punya 2 tabung ya, tabung A dengan tabung B. Nah, tabung A ini dihubungkan dengan pipa penghubung. Jadi tabung A, tabung B dilubangi, dikasih sebuah pipa penghubung di bawah, di bagian bawahnya. Nah, habis itu Miss isilah airnya sampai ke garis yang titik-titik ini. Kira-kira apa yang terjadi dengan tabung A dengan tabung B? Ayo, siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya? Ada yang bisa? Ayo, berani. Jangan takut Bunga, mengeluarkan Miss. pendapat. Oke, Bunga. Apa kira-kira yang terjadi, Bunga? Air akan mengalir dari tabung A itu, Miss, ke tabung B. Air mengalir dari tabung A, tabung B. Oke, thank you, Bunga. Next, Miss mau tanya ke Syakila. Kira-kira Syakila apa yang terjadi, Syakila? Airnya bakal mengalir dari tabung A menuju ke tabung B. Oke, kita tinjau sama-sama ya. Tadi Miss bilang 2 buah tabung, namanya tabung A dengan tabung B saling dihubungkan dengan pipa penghubung ya di bagian bawahnya. Nah, tabung A ini Miss isi air sampai batas yang titik-titik. Jadi betul, yang anak-anak Miss bilang betul ya. Air yang ada di titik A itu dia bakal mengalir ke titik B gitu ya, karena ada yang namanya pipa penghubungnya gitu. Listrik juga sama seperti itu. Kita tinjau apa sih persamaan air yang mengalir tadi dari tabung A ke tabung B dengan listrik dinamis, apa persamaannya? Coba perhatikan. Nah, untuk di contoh tadi, kan tadi air ada sumber airnya ya kan? Ada sumber air dari apa sumber airnya? Tabung A gitu ya. Sama. Listrik juga ada sumber muatan listriknya. Gitu. Lanjut, apalagi persamaan contoh tadi dengan listrik dinamis? Yang kedua katanya dapat mengalir ke bejana lain jika terhubung. Ya, tadi kan pipa A dengan pipa B-nya Miss hubungkan dengan pipa penghubung. Nah, air tadi kan bisa mengalir karena ada pipa penghubungnya. Bayangkan kalau contohnya tabung A dengan tabung B tadi tidak ada pipa penghubungnya, otomatis kan air nggak bisa mengalir kan? Karena ada pipa penghubungnya, makanya airnya bisa mengalir sama kayak listrik dinamis. Jadi harus ada perantaranya gitu sehingga si listrik tadi bisa mengalir gitu. Nanti kita pelajari apa perantaranya. Persamaan ketiga katanya mengalir ke tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Betul ya? Kalau anak-anak Miss semua pergi ke daerah Brastagi sana. Nah, kalian pasti sering jumpai itu tempat pengisian air kan ada kan? Yang ngisi apa dia? Apa itu namanya truk kontainer air itu pasti kalian sering jumpai di pinggir-pinggir jalan ke area Brastagi sana. Nah, airnya diambil dari mana? Airnya diambil dari atas permukaan gunung sana. Jadi air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Sama kayak listrik. Kalau listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nanti kita pelajari udah belajar kan apa itu potensial? Apa itu energi potensial? Sudah belajar.
Next, kita belajar tentang sumber air itu dapat habis jika terus terpakai. Ya, betul ya, sumber air itu bisa habis kalau kita nggak bijaksana menggunakannya. Makanya zaman sekarang itu lagi digalakkan namanya penghematan air, ya, penggunaan air secukupnya. Kalau contohnya malam hari, jangan lupa matikan kerannya, nanti airnya kan menguber-luber, sayang gitu kan. Sama kayak listrik. Listrik itu juga bisa habis ya, Nak ya. Jadi inilah persamaan contoh tadi dengan konsep listrik dinamis. Oke. Nah, ini perhatikan. Oke, ada contohnya ya, Miss bikin, coba perhatikan semua videonya. Oke. Katanya kawat penghantar yang mempunyai potensial tinggi disebut kutub positif, sedangkan kawat penghantar yang mempunyai potensial rendah disebut kutub negatif. Jadi ini kan baterai ya kan, Nak? Ada baterai kutub positif, ada kutub negatifnya. Nah, jadi kawat penghantar yang terhubung sama kutub positif, kalau anak-anak Miss semua lihat, bagian baterai yang seperti ada, apa Miss bilang ya, kayak ada lebih menonjol ya gitu ya, itu kutub positif baterai. Nah, jadi kawat penghantar yang terhubung ke kutub positif, kawat ini ya, kayak kalau contohnya anak-anak Miss semua pernah bikin, pasti di SD pernah bikin rangkaian listrik. Kalian kan gunakan kawat ya kan untuk menghubungkannya gitu. Nah, jadi kawat yang terhubung ke kutub positif baterai itu dia bakal memiliki potensial yang tinggi. Sedangkan kawat penghantar yang terhubung ke kutub negatif baterai, dia bakal memiliki potensial yang rendah gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita mau belajar nih, apa itu arus listrik, apa itu arus elektron. Ya, anak-anak Miss harus bisa bedakan apa itu arus listrik, apa itu arus elektron. Jadi kalau arus listrik itu mengalirnya dari adalah muatan listrik. Jadi arus listrik adalah aliran muatan listrik. Jadi namanya juga arus listrik. Artinya itu adalah listrik yang mengalir gitu. Dari mana ke mana mengalirnya? Muatan listrik atau arus listrik tadi itu bakal mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Gitu ya, mengalir dari kutub positif ke kutub negatif sama seperti arah gerak muatan positif. Ya, jadi muatan proton, tapi ingat proton nggak bisa berpindah. Ya, jadi yang berpindah itu namanya arus listrik. Dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Berarti kalau di gambar tadi dia bakal mengalir nih dari positif baterainya, habis itu dia ke lampu, baru mengalir lagi sampai ke kutub negatif seperti itu. Nah, kalau arus elektron, itu artinya elektron yang mengalir kebalikannya, dari kutub negatif ke kutub positif. Gitu ya, jadi harus bisa bedakan. Kalau arus listrik atau aliran listrik, itu mengalir dari kutub positif baterai ke kutub negatif. Sedangkan kalau elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Ingat, kutub positif itu memiliki potensial tinggi. Atau dengan kata lain, Miss bisa tambahkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sebaliknya, elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Miss, Damar permisi kamar mandi ya, Miss. Iya, Damar. Nah, selain Damar yang permisi ke kamar mandi, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke, Miss lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya nanti bilang ya, Nak ya. Oke, ini Miss ada sampaikan beberapa ada gambar ya. Coba diperhatikan prosesnya, jalannya ya. Semua masing-masing lihat dan konsentrasi lihatnya. Nah, ada baterai, ada kutub positif dengan kutub negatif. Dihubungkan dengan kabel penghubung dan saklar. Oke, perhatikan ya, gimana jalannya arus listrik. Oke. Nah, Miss ulang sekali lagi, harus tahu nanti ngartikan gambarnya ya. Sebentar. Oke, Miss ulang ya, semua perhatikan dengan baik. Oke.
Ada baterai, ada kutub positif, ada kabel penghubung, ada saklar. Nah, jadi awalnya saklarnya nggak terhubung sama kabel penghubung ya kan? Arus listriknya mengalir dari kutub positif, habis itu menghubungkan saklar ke lampu, kembali lagi ke kutub negatif, baru lampunya bisa hidup. Ya. Nah, jadi prosesnya seperti itu ya, Nak ya. Syarat, ingat ya. Syarat arus listrik tadi bisa mengalir yang pertama harus ada sumber tegangan atau baterai ya. Habis itu dia terhubung. Ya, terhubung. Lalu dihubungkan dengan lampu. Jadi nanti sama kayak gambar tadi, arus listriknya itu mengalir dari baterai dulu, habis itu ke saklar. Nah, di sini saklar kalian harus terhubung ya, Nak. Jadi seandainya saklarnya dalam posisi seperti ini kan saklarnya nggak terhubung nih ke kabel ya. Artinya kan terputus. Arus listriknya nggak bisa mengalir gitu. Tapi ketika saklarnya ini menghubungkan, ya, ini kan lihat ya dua kabelnya saling terputus ya. Jadi kalau saklarnya dihubungkan seperti ini, otomatis arus listriknya ini kan dia bakal mengalir dan bisa mengalir dihubungkan saklar sampai ke lampu. Tapi pas ketika masih di lampu, lampunya belum hidup ya. Jadi mengalir ke lampu, habis itu kembali lagi ke kutub negatif baterai, barulah lampu hidup gitu. Jadi arus listriknya harus satu putaran dulu, baru lampu bisa menyala. Oke, next perhatikan. Nah, coba ya perhatikan, ini ada beberapa gambar yang Miss bikin. Ini rangkaian listrik, di mana rangkaian seperti apa yang bisa bikin lampu mati, rangkaian apa yang bisa bikin lampu hidup. Oke, perhatikan yang di sebelah kiri ini ada 3 gambar. Ya, kira-kira di gambar pertama yang di atas ini, yang lingkaran itu lampunya ya, Nak. Yang lingkaran itu lampunya, yang ada garis 2 di bawah gitu, garis kecil itu baterai, dan yang ada garis miring itu saklar. Oke, jadi kalau contohnya garis miringnya nggak menghubung ke garis selanjutnya, dia kan gini posisinya. Artinya kan tidak terhubung ini saklarnya ya. Tapi kalau dia jadi satu garis lurus, itu baru saklar terhubung. Paham ya? Yang garis 2 di bawah itu baterai, yang lingkaran itu lampu, yang garis mereng ini saklar. Artinya kalau saklar kamu posisinya satu garis mereng gini, habis itu garis selanjutnya lurus, ini kan nggak saling terhubung. Tapi kalau saklarnya saling gini, jadi terbentuk satu garis lurus, artinya saklarnya terhubung. Oke, berarti Miss Nidia tanya dulu, kira-kira gambar pertama ini lampunya hidup atau mati? Mati, Miss. Mati, benar. Kenapa kira-kira mati? Karena kawatnya tidak terhubung. Satu orang dulu, sebutkan namanya dulu ya, biar bisa Halo, jelas Miss. dengarnya. Siapa nak? Kita, Miss. Tita, oke. Akila. Silakan Tita. Karena saklarnya belum terhubung, Miss. Iya, saklar mana yang belum terhubung, Nak? A dan B, Miss. A dan B, betul. Kalau Sakila tadi gimana? Tadi Sakila nyebutin nama dia. Menurut Sakila kenapa, Nak? Sama, Miss. Karena saklarnya belum terhubung. Iya, saklar yang mana aja Sakila? Yang A dan B. Iya, benar ya. Jadi kan tadi ya itu kan tadi ada 2 garis yang Miss bilang ya, 2 garis. Nah, kalau anak-anak ini semua jeli melihatnya, itu garisnya beda panjangnya ya, Nak ya. Satu lebih panjang, satu lebih pendek. Nah, jadi garis yang lebih panjang itu kutub positif baterai. Yang garis lebih pendek itu kutub negatif ya, Nak ya. Jadi arus listrik kan bakal mengalir dari garis yang panjang ini atau dari kutub positif baterai masuk ke saklar A. Saklar A-nya nggak terhubung. Kan berarti arus listriknya bakal diam saja di situ, nggak bisa mengalir lagi, nggak sampai ke lampu. Berarti lampunya nggak hidup gitu ya. Lihat yang gambar B, kira-kira gambar B, gambar yang kedua ini ya, yang di bawahnya. Kira-kira lampu kita hidup atau mati, Nak? Mati, Miss. Mati, oke. Siapa yang bisa ngasih tahu sama Miss? Sebutkan nama dulu ya, jangan kroyoan jawabnya. Siapa yang bisa kasih tahu sama Miss kira-kira kenapa lampunya mati? Ayo. Salwa, oke. Salwa. karena saklar A belum terhubung, Miss.
Saklar A belum terhubung. Oke, thank you Salwa. Selain Salwa, yang siapa lagi? Teguh, Miss. Teguh. Oke, silakan Teguh. Sama, Miss. Karena saklar A belum terhubung, Miss. Kira-kira saklar B-nya sudah terhubung atau belum, Bang? Halo, Teguh, kira-kira saklar B-nya sudah terhubung atau belum, Nak? Sudah, Miss. Sudah, benar ya. Walaupun saklar B-nya sudah terhubung, lampunya nggak bisa hidup. Karena apa? Karena arus listriknya tadi kan mengalir ke saklar A. Habis itu kan dia saklar A-nya masih belum terhubung, ya kan? Masih keadaan off gitu, mati. Berarti arus listriknya nggak bisa mengalir, ya, nggak bisa sampai ke kutub negatif baterai. Makanya lampunya nggak hidup. Di gambar ketiga, kira-kira lampunya hidup atau mati? Mati, Miss. Mati. Oke, Miss mau siapa yang bisa? Agung, Miss. Agung. Ayo, oke, silakan Agung. Karena saklar B-nya tidak terhubung. Karena saklar B-nya nggak terhubung, tapi arus listriknya sampai nih Bang ke lampu. Kenapa nggak bisa? Padahal kan sampai ke lampu. Kan arus listriknya harus mengalir satu putaran dulu sampai ke kutub negatif. Iya, benar ya. Jawaban Agung bagus, betul. Karena tadi Miss bilang arus listrik harus mengalir di satu putaran dulu dia. Dari kutub positif baterai sampai ke saklar A, saklar A-nya terhubung, berarti bisa jalan sampai ke lampu. Nah, walaupun sudah di lampu, lampunya belum bisa hidup. Karena arus listrik kamu harus sampai ke garis yang kecil tadi, ya, harus sampai ke kutub negatif baterai. Oke, gambar yang di sampingnya itu ada lingkarannya, ini udah Miss kasih warna ya, lingkarannya warna orange, artinya lampu kamu hidup. Karena arus listriknya dari kutub positif baterai, habis itu ke saklar A, saklar A-nya terhubung, berarti bisa jalan lagi arusnya ke lampu. Ingat, belum langsung hidup. Jalan lagi ke saklar B, ternyata saklar B-nya terhubung, berarti bisa jalan sampai ke kutub negatif, barulah si lampu tadi bisa hidup. Berarti paham ya, gimana rangkaian yang lampunya mati, gimana rangkaian yang lampunya hidup. Sudah paham semuanya? Nggak ada yang nyaut. Sudah paham semuanya? Sudah, Oke, good, thank you. Next, nih ada rangkaian lagi. Kira-kira ini kan gambar yang pertama ya, yang sendiri ini lampunya hidup atau mati? Mati, Miss. Mati. Oke. Kira-kira bisa nggak arus listrik kamu mengalir sampai ke kutub negatif baterainya? Enggak. Enggak, Miss. Enggak. Kenapa enggak? Karena saklar A dan saklar B-nya tidak terhubung, Miss. Iya, benar ya. Saklar A sama saklar B-nya tidak terhubung. Jadi bayangkanlah kamu jalan di persimpangan gitu kan. Nah, ternyata di simpang itu ada jurang gitu ya. Otomatis kamu nggak bakal bisa melanjut ke jalan selanjutnya kan. Nggak mungkin kan terjun dari jurang, kamu berhenti gitu sebelum persimpangan. Berarti arus tadi tuh bakal berhenti di titik percabangan ini. Ini kan tadi satu garis lurus, habis itu dicabangkan ke A atau dicabangkan ke B gitu ya. Nah, karena dua-duanya off saklarnya, otomatis kamu bakal berhenti di ujung garis tadi, ya, di ujung persimpangan. Ya, hasilnya arus listrik kamu tidak bisa mengalir sampai ke kutub negatif baterai, makanya lampunya mati gitu. Di gambar di sebelahnya ya, yang ada 3 gambar, gambar paling atas tuh, kira-kira lampunya hidup atau mati? Hidup, Miss. Hidup. Miss. Pertanyaan Miss Nidia lagi. Arus listriknya mengalir sampai di kutub negatif atau tidak? Sampai, Miss. Sampai. Mengalir. Siapa yang bisa kasih tahu sama Miss jalan arusnya gimana? Mulai dari kutub Agung, positif. Miss. Agung, oke, silakan Agung. Arusnya ngalir dari kutub positif, lalu melewati saklar B sampai ke kutub negatif baterai. Iya, benar ya. Itu kan dia dihubungkan paralel. Nanti kita belajar paralel seperti apa. Itu kan saklarnya bertingkat ya, Nak, ya, kan tadi bercabang. Saklar A, saklar B. Nah, walaupun saklar A kamu tidak terhubung, arus listrik kamu bakal cari jalan lain. Ya, jalannya dari mana?
Jalannya dari saklar B, karena saklar B-nya terhubung. Jadi arus listriknya bisa sampai ke kutub negatif. Betul, Wali. Nah, next, gambar keduanya, kira-kira arusnya terhubung atau tidak? Terhubung, Miss. Terhubung, Miss. Terhubung. Oke, Miss tanya ke Nika dulu, Nika. Nika, arus kamu mengalir dari mana ke mana, Nak? Dari saklar apa? Dari kutub positif ke ini bulatan orange, terus dari ke A terus ke kutub negatif. Iya, benar ya, jawaban Nika bagus. Thank you ya, Nika ya. Jadi arus listrik kamu bakal mengalir dari kutub positif, habis itu ke lampu ya, yang lingkaran orange ini lampu, tapi lampunya nggak langsung hidup karena belum satu putaran. Habis itu dia mengalir lagi dari saklar A, sampailah dia ke kutub negatif, baru udah satu putaran, baru lampunya bisa hidup. Ya, ini di gambar B juga, gambar ketiga juga sama ya, Nak ya, lampunya bisa hidup karena kita bisa lihat nih saklar, dua-dua saklarnya bisa hidup. Artinya arus listrik kamu bisa terbagi dua, dia bisa jalan dari A, habis itu jalan dari B, udah gitu dia bakal ketemu lagi di persimpangan setelah saklar sampai ke kutub negatif baterainya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan mengenai gambarnya? Paham atau tidak, Nak? Paham ya. Arya, paham ya. Oke, thank you ya yang sudah menjawab. Next, kita belajar. Nah, kita bakal belajar kuat arus listrik ya. Ada beberapa rumus untuk mengukur kuat arus listrik. Jadi di sini kalau di soal nanti ya, di kuis nanti yang diketahui ada dikasih tahu muatan listrik, ada kata-kata muatan listriknya sekian, waktunya sekian, kamu pakailah rumus IQT. Nah, ini segitiganya udah tahu ya cara menggunakan segitiga ya. Jadi kalau contohnya yang ditanya I-nya, kuat arusnya, kamu tutup kuat arus, Q-nya sama T kan jadi posisinya atas bawah. Ingat kalau posisi atas bawah berarti bagi. Kalau posisinya ke samping berarti kali. Kalau yang ditanya di soal kamu kuat arus listrik, kamu tutup I-nya, berarti sisa Q sama T. Berarti kan jadinya Q per T gitu ya. Kalau ditanya Q-nya, dikasih tahu muatan listriknya sekian, mengalir dalam waktu 3 menit gitu. Berapa besar muatannya gitu ya. Berarti yang Q yang ditanya tutup Q-nya. Sisalah I kali T kan. Nah, kalau ditanya di soal arus listriknya sekian nih, muatan listriknya sekian, berapa lama arus listrik tadi mengalir gitu ya, berapa lama arus listriknya mengalir, berarti kan yang ditanya selang waktunya, T-nya. Tutup T-nya, sisalah Q dengan I, karena posisi atas bawah berarti T sama dengan Q per I. Nah, alat ukur ya, kayak kalau contohnya ngukur massa kan kita sudah pelajari ada neraca, ngukur panjang, ada penggaris, ada mikrometer sekrup, kan kelas 7 sudah dipelajari. Nah, untuk mengukur kuat arus listrik ini namanya ada amperemeter. Ya, untuk mengukur kuat arus listrik namanya ada amperemeter. Jadi kira-kira gambarnya seperti inilah. Ini ya, Miss perbesar dulu biar nampak. Dulu ya, Miss perbesar gambarnya. Nah, kira-kira gambarnya bakal seperti ini. Nah, oke. Perhatikan kalau membaca hasil ukur dari mikrometer sekrup udah kita pelajari di kelas 7. Apalagi membaca hasil ukur ini ya kan penggaris, masing-masing sudah tahu. Nah, nanti kalau contohnya terkeluar zoom-nya masuk lagi ya. Oke, kita lanjut. Kalau membaca hasil ukur amperemeter gimana, Miss? Oke, perhatikan. Rumusnya gini ya, hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimal. Ya, skala yang ditunjuk per skala maksimal dikalikan sama batas ukur. Nah, skala yang ditunjuk yang mana, Miss? Lihat tanda panah ini kan ada tanda 4. Iya kan? Itulah skala yang ditunjuknya. Oke. Skala maksimal yang mana, Miss? Ini kan ada 0 sampai 10. Gitu kan? Garisnya ada 0 sampai 10. Nah, yang paling besar yang mana? Yang maksimal angkanya yang paling besar mana? 10 kan? Berarti skala maksimalnya 10. Skala yang ditunjuknya tadi 4, skala maksimalnya 10. Batas ukur yang mana, Miss? Batas ukur, lihat, ini kabel kamu, dia terhubung ke 0 dengan 5, berarti batas ukurnya 5, seperti itu.
Ini Miss kasih contoh ya. Oke, ini perhatikan ya. Ini ada gambarnya, gambar yang tadi nih. Tunggu, Miss perbesar dulu gambarnya biar anak-anak Miss nampak semua. Oke. Oke, perhatikan ya nih gambarnya. Tadi skala yang ditunjuk di gambar ini adalah angka 4 ya kan, yang ditunjuk tanda panahnya, berarti skala yang ditunjuknya 4. Nah, skala maksimalnya berapa? Lihat dari 0 sampai 10, yang maksimal itu 10. Batas ukur yang mana, Miss? Batas ukur, lihat ini kan ada 2 kabel. Kabel pertama 0, kabel pertama 5. Berarti kamu gunakan yang 5. Tapi seandainya dia terhubungnya dari 0, yang terhubung ke 0 sama ke 10, berarti kamu pakai yang 10. Ya, dia nggak bakal bisa terhubung ya, Nak. Kabelnya itu kan ada 2, dia nggak bakal bisa terhubung di 5 dan 10. Ya, dia harus terhubung satu ke 0, satu lagi ke angka lain. Gitu. Jadinya kan di sini 4/10 dikalikan dengan 5, dapatnya 2. 4 kali 5 kan 20, bagi 10 jadinya 2. Sampai sini untuk di soal yang ini paham nggak? Paham. Oke. Kalau pertanyaannya Miss ganti ya, yang ditunjuk itu 8. Yang ditunjuk 8, yang maksimalnya ini 10, batas ukurnya itu kabelnya terhubung dari 0 ke 10. Gimana kira-kira jawabannya? Miss ulang lagi ya. Boleh ulang nih. Miss ulang lagi ya. Tanda panahnya itu terhubung menunjuk ke angka 8. Ya, tanda panahnya menunjuk ke angka 8. Kamu tetap ya 0 sampai 10 nih batas ukurnya, kok batas ukur, skala maksimumnya itu 0 dari 0 ke 10. Ya, yang ditunjuk 8, angkanya ini skala ukurnya tetap 0 sampai 10. Udah gitu kabelnya terhubung ke angka 0 dengan ke angka 10. Kira-kira jawabannya berapa? Miss Mario sudah. Oke, Mario dapat berapa, Nak? Hubung, Miss. Ampere, Miss, 8A. 8A, 8 ampere gitu. Agung dapat berapa? 8 ampere, Miss. 8 ampere. Kira-kira semua dapatnya 8 atau ada angka lain, hasil lain, Nak? 8 juga, Miss. 8 juga, benar ya. Berarti kan gini, hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk tadi Miss bilang 8, berarti 8 per skala maksimalnya ini 10 Miss bikin, berarti 8/10. Dikalikan batas ukurnya tadi Miss bilang kabelnya terhubung ke 0 dengan ke 10, berarti batas ukurnya kita pakai yang 10. Makanya 8/10 kali 10 dapatnya 8 ampere ya, benar. Thank you. Contoh soal selanjutnya nih. Katanya terdapat arus listrik sebesar 5 ampere. Ingat ya, ada kata arus listrik. Mengalir melalui sebuah kawat selama 1,5 menit. Selama 1,5 menit, hitunglah berapa banyak muatan listrik yang melewati kabel tersebut. Ingat, kalau fisika harus tulis diketahui ditanyanya. Jadi diketahui ada kata arus listrik. Berarti I ya kan, tadi arus listrik I. Satuannya 5, nilainya 5 ampere. Satuannya sudah ampere, berarti tidak perlu dirubah. Makanya di sini Miss bikin I sama dengan 5 ampere. Next, katanya dikasih tahu mengalir selama. Berarti selang waktu ya kan? Mengalir selama, berarti 1,5 menit. Nah, ingat tadi satuan waktunya kan harus dalam sekon ya, Nak ya. Berarti kamu rubah dulu dari menit ke sekon. Gimana caranya? Kalilah 60, ya kan? 1 menit kan 60 detik. Berarti 1,5 kamu kalikan dengan 60. 1,5 kali 60. Dapatnya 90, benar ya? Lanjut ditanyanya Q. Berarti Q kan, nah ini ada segitiganya Miss bikin. Tutup Q-nya. Berarti sisa I sama T bersebelahan. Berarti I kali T dia kan? Berarti I kali T, I-nya 5 ampere, T-nya tadi sudah kita rubah jadi 90 detik. Berarti dapatnya 450 kolom. Jadi jawabannya berapa banyak muatan listrik berapa banyak muatan listrik yang mengalir? Ada 450 kolom muatan listrik yang mengalir. Itu sampai sini di contoh soal ini ada yang mau bertanya? Nggak kedengaran, Miss. Loh,
Nggak kedengaran suara Di Miss-nya. Salwa, di jaringan Salwa kayaknya kedengeran, Miss, di tempat Salwa. Iya, yang lainnya kedengaran nggak, Nak? Dengar, Miss. Miss. Oh iya, sekali lagi ya, Miss jelaskan ya. Tadi Salwa dia nggak dengar. Sekarang udah kedengaran, Salwa? Udah, Miss. Udah ya. Oke, tadi katanya kan, Nak, di soalnya ada tulisan arus listrik sebesar 5 ampere. Berarti arus listrik kan I ya kan? I-nya 5 ampere. Ingat, kalau contohnya arus listrik itu satuannya harus ampere. Karena di soal ini sudah ampere, berarti tidak perlu kita rubah. Lanjut katanya, mengalir melalui sebuah kawat selama 1,5 menit. Berarti T-nya itu kan selang waktunya selama 1,5 menit. Di sini masih menit. Ingat kalau waktu satuannya harus dalam sekon. Berarti kamu rubah dari menit ke sekon. Dari 1 menit kan 60 sekon. Berarti 1,5 kali 60. Ya, ini Miss jelaskan deh biar anak-anak Miss tahu. Berarti ini 1,5 dikalikan dengan 60, makanya dapatnya 90 nih ya, biar jelas 90-nya dari mana. 1,5 menit berarti 1,5 kali 60 dapatnya 90. Karena yang ditanyakan ini hitunglah berapa banyak muatan, berarti Q ya kan, Q-nya sama dengan kamu tutup Q, berarti rumusnya kan sisa I sama T bersebelahan, berarti Q sama dengan I kali T. Ingat kalau bersebelahan itu dikali. Next. Karena I-nya 5 ampere, T-nya 90, kamu kalikan dapatlah 450 kolom. Jadi jawabannya berapa banyak muatan listrik yang mengalir? Ada 450 kolom muatan listrik yang mengalir. Sampai sini Salwa paham, Nak? Paham, Miss. Paham. Oke, bagus. Nanti kalau terkeluar masuk lagi ya. Next, kita belajar tentang hukum kolom nih. Ya, kita mau belajar tentang hukum kolom. Apa sebenarnya hukum kolom itu? Kita pelajari. Ini ada gambar baterai. Ya. Oke, jadi baterainya dihubungkan dengan kawat ya sampai si lampunya bisa menyala. Jadi disederhanakan bentuknya seperti ini ya, yang kayak Miss bilang tadi. Lambangnya gini, perhatikan. Oke, untuk lambang seperti ini anak ya. Nah, jadi baterai kamu ya, baterai yang bulat ini itu bakal disederhanakan lambangnya jadi 2 buah garis. 2 buah garis. Nah, garis yang lebih panjang itu kutub positif baterai, garis yang lebih pendek itu kutub negatif, gitu ya. Nah, lampu ini dimisalkan sama garis zigzag itu. Ya, itu lambang hambatan, gitu ya. Hambatan bisa nanti ada resistor, ada juga bisa lampu gitu ya. Jadi ini lambangnya lah. Kita belajar tentang lambang dulu. Next, ini lampu ya. Lampu itu sumber tegangan ya atau sumber beda potensial. Lambangnya ini lampunya diganti dengan garis zigzag tadi. Nah, untuk hukum Ohm nanti rumusnya I sama dengan V per R. Ya, I sama dengan V per R. Kita pelajari dari mana rumusnya. Nah, perhatikan nih. Hubungan kuat arus listrik dengan tegangan. Tadi kan I sama dengan V per R. Berarti ada I, ada V, dengan ada R. Kita mau tahu, ini sering kali ditanya dalam ujian. Sering kali gitu ya. Dalam olimpiade pun sering ditanya. Apa hubungan kuat arus listrik dengan si beda potensial tadi, si tegangan tadi? Sama ya, beda potensial, tegangan. Jadi apa hubungan si kuat arus dengan tegangan? Maksudnya gini, kalau kuat arusnya bertambah,